yang hari ini dinahkodai oleh seorang bupati yang saya memberikan gelar padanya, yaitu Raja Bongkar. Bupati Bekasi berani mengambil resiko untuk bertentangan dengan arus. Dia ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya, memiliki areal industri, memiliki areal pesawahan, memiliki areal sungai yang jernih, memiliki hamparan bangunan yang tertata dan beridentitas. Karena pembangunan yang tertata dan beridentitas akan melahirkan kemakmuran. Ini cara kesatria dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena orang Bekasi selalu menggunakan golok sebagai cermin seorang jawara. Ciri jawara adalah cadu mundur, pantang mulang, mun maksud tacan laksana. Bupati harus berjanji, saya tidak akan nambah istri selama rakyat saya belum berpenghasilan 10 juta per bulan. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba nambah istri, nanti berhadapan dengan gubernur. Kenapa? Kalau bupati nambah istri, maka dia bersifat su'ul adab pada saya. Saya aja tidak punya istri, Anda mau 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan ketua, para wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang memiliki visi dan arah kebijakan yang selaras dengan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Bekasi, yang hari ini dinahkodai oleh seorang bupati yang saya memberikan gelar padanya, yaitu Raja Bongkar. Gelar itu saya berikan karena nyalinya yang tinggi. Di tengah orang senang terhadap popularitas yang mengabaikan aspek-aspek yang bersifat identitas, Bupati Bekasi berani mengambil resiko untuk bertentangan dengan arus. Dia ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya, memiliki areal industri, memiliki areal pesawahan, memiliki areal sungai yang jernih, memiliki hamparan bangunan yang tertata dan beridentitas. Karena pembangunan yang tertata dan beridentitas akan melahirkan kemakmuran. Tapi pembangunan yang hanya heroik dalam hiruk pikuk ekonomi dengan mengabaikan ekosistem lingkungan, mengabaikan tata guna air, mengabaikan tata guna tanah, setiap manusia boleh berebut tempat di mana saja dengan mengabaikan hak atau bukan hak, maka yang terjadi adalah kekacauan lingkungan. Ekosistemnya tidak berjalan, satu sama lain saling membunuh, dan inilah bukan cita-cita sebuah daerah yang harmoni, yang gemah ripah, repeh, rapi. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh para ketua komisi, para ketua badan, para ketua praksi yang hadir lengkap pada sore hari ini. Semoga kehadirannya menjadi jalan yang terbuka bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Wakil Bupati Bekasi yang tadi ditantang untuk menambah istri oleh bupatinya. Tapi kalau lihat dari kerling mata dan sorot matanya, tak mungkin dia melawan istrinya. Saya tahu wakil bupati itu berani, tapi istrinya jauh lebih berani. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Porkopinda Kabupaten Bekasi, hadir Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua yang ketua pengadilan. Semoga kehadirannya menjadi cermin harmoni kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah perwakilan Bekasi, daerah wilayah pemilihan, Pak Syahrir yang tadi sudah bersyair. Itu syair tadi kayaknya hasil karangannya Pak Syahrir itu. Kemudian Ibu Siti Komaria dan Ibu Christine Novalia Simanjuntak. Namanya boleh Simanjuntak, tapi dia tetap Bekasi. Semua yang hadir,
para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh kebudayaan, kaum ibu yang setia menemani suaminya dimanapun berada dan mungkin sering ditinggalkan, bahkan mungkin ada kekhawatiran. Terutama saya tahu yang paling khawatir adalah ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bekasi. Khawatir suaminya badannya kecil, sering berhadapan dengan orang yang ngotot tidak mau dibongkar bangliknya. Dia tahu betul bahwa suaminya itu akan berhadapan dengan banyak kepentingan, tetapi yang paling dia takutkan adalah suaminya diembat oleh yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap daerah memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan kemakmuran wilayahnya. Bekasi punya cerita yang tidak selesai, saya lihat tadi. Sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Bekasi membuat studi tentang sejarah secara komprehensif, sehingga bisa tertulis tertata dengan baik. Kenapa? Bekasi adalah cerita peradaban. Cerita peradaban apa? Cerita peradaban Tarumanegara. Di mana kekuatan Tarumanegara? Kekuatan Tarumanegara adalah di daerah aliran sungai. Karena kekuatannya di daerah aliran sungai, maka dia pasti menguasai muara. Maka dia pasti menguasai pantai. Seluruh kerajaan pasti dia dekat dengan sungai. Karena pada waktu itu alat transportasi publik yang paling murah dan bisa dibangun adalah sungai. Karena itu kalau ingin mengembalikan kejayaan Bekasi, maka kembalikanlah fungsi-fungsi sungai. Maka dia harus terhampar dengan panjang tanpa ada yang membatasi. Maka dia lebarnya harus terjaga, kedalamannya harus terjaga. Maka peradaban yang terbaik ke depan adalah ketika industri Bekasi semakin tumbuh dan menjadikan sungai sebagai tempat membuang berbagai hajat, baik hajat personal, hajat komunal, hajat industri. Kalau kita ingin membangun peradaban ke depan, sudah semestinya kita bersama merumuskan 10 tahun ke depan di era kepemimpinan Pak Bupati, maka tak boleh ada lagi yang membuang limbah ke sungai. Limbah harus dikelola secara baik dengan limbah komunal. Maka pembayaran pajak yang dibayarkan oleh industri tidak boleh habis dalam setahun, tidak boleh habis dalam 5 tahun. Dalam setiap tahun kita harus menabung. Daerah mana yang dibangun IPAL komunal, wilayah mana yang dibangun IPAL komunal, maka nanti MUI-nya menyatakan pada suatu saat haram bagi siapapun yang membuang kotoran ke sungai. Kenapa kalimatnya haram? Karena kita ini adalah mayoritas muslim. Seorang muslim itu memerlukan air. Maka air dalam kacamata seorang muslim adalah dia harus suci dan mensucikan. Karena dia harus suci dan mensucikan, maka air harus menjadi bagian integral dari nilai-nilai kehidupan. Saya melihat nama-nama daerah di Bekasi banyak berawal dari kata cai. Karena cai yang keras bernama Cikarang, cai yang halus namanya Cibarusah. Dan seluruh sungai Bekasi terintegrasi dengan sungai yang ada di Bogor, bermuara di ujung utara, kemudian menyambangi area lautan yang luas, terintegrasi dengan puncak, terintegrasi dengan Gunung Pangrango, terintegrasi dengan Gunung Wayang. Sehingga ketika saya pertama kali menjabat, apa yang saya lakukan saat hujan besar, saat orang pesimis tentang penanganan banjir, yang saya lakukan adalah mengembalikan lagi puncak sebagai persemaian dari pohon, persemaian dari ekosistem hutan, persemaian dari perkebunan, dan menjadikan seluruh daerah aliran sungai tidak boleh berubah fungsi, dan memastikan tidak boleh lagi orang yang mencederai sungai di Bekasi. Karena dari itulah kita akan bisa membangun rangkaian peradaban. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Belanjalah secara tepat. Jangan lagi membuang-buang uang tidak tepat dalam belanja. Jangan menghambur-hamburkan uang keluar kabupaten, apalagi keluar provinsi. Kenapa? Karena kita sudah memungut dari rakyat kita yang ada di sini. Upayakan uang-uang yang ada di kabupaten berputar di kabupatennya, jangan loncat ke tempat lain. Pak Bupati harus berjanji
Saya tidak akan nambah istri selama rakyat saya belum berpenghasilan 10 juta per bulan. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba nambah istri, nanti berhadapan dengan gubernur. Kenapa? Kalau bupati nambah istri, maka dia bersifat su'ul adab pada saya. Saya aja tidak punya istri, Anda mau 2.